tapi juga membangun kepercayaan rakyat agar tak lagi menyeberang ke Malaysia atau Singapura. Di saat kita Indonesia itu berusaha untuk menyaingi Malaysia, ternyata kita lihat Malaysia itu sudah menjadi raja ASEAN, yang mana dominasi Thailand sudah terusik oleh Malaysia. Thailand bertahun-tahun menguasainya. Thailand yang selama ini begitu sangat dikdaya di ASEAN ini, akhirnya Malaysia mampu melampaui itu. Tidak berdaya, guys. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semua. Berjumpa lagi hari ini masih bersama saya di sini. Apa kabar Anda? Seperti biasa, doa yang baik-baik selalu guys. Harapan dan doa yang baik-baik untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Apapun itu rutinitas kita, pekerjaan, aktivitas kita selama ini, semoga juga sesuai dengan harapan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Saya melihat-lihat guys bahwa semakin banyak orang yang menonton video ini tapi belum mensupport dengan menekan tombol subscribe. Silakan Anda lakukan dulu. Klik tombol subscribe yang ada di bawah. Klik juga aktifkan notifikasi belnya. Like-nya juga jangan lupa. Semoga channel ini lebih berkembang lagi atas dukungan Anda semua. Amin. Oke guys, kali ini kita sudah tahu guys. Apalagi dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang melihat semakin banyak, semakin ramai, semakin membludak pasien-pasien dari Indonesia untuk berobat ke Malaysia. Bahkan ada pula di Penang, di Hospital Penang, itu 80 hingga 85% itu pasiennya adalah orang-orang Indonesia. Jadi di sini Malaysia dinilai sangat berhasil untuk menarik pasien-pasien Indonesia untuk berobat ke sana dengan program-program yang sangat menarik dan sesuai dengan keinginan orang-orang Indonesia. Nah, kali ini atas dasar itu guys, ya, Kementerian Kesehatan Indonesia atau Kemenkes ini membuat satu medis unggulan ya, yang ada di Riau. Jadi dekat guys ya dari Semenanjung, dan di Indonesia dibuat medis unggulan itu di Riau. Karena apa? Semakin banyaknya ya pasien-pasien yang berobat ke Malaysia dan juga Singapura. Makanya Riau dijadikan pusat kesehatan yang ada di Sumatera, guys. Jadi pusat kesehatan unggulan itu di Riau. Oke, kali ini guys, ini akibat apa? Karena melihat bagaimana prospek Malaysia ini semakin besar untuk dapat menarik pasien-pasien yang ada di Indonesia ini masuk ke negaranya. Kali ini memang atas dasar itulah yang membuat pemerintah Indonesia saat ini memfokuskan dunia medis unggulannya ada di Riau, guys. Tapi yang jadi pertanyaannya, mampukah ya, medis unggulan yang ada di Riau ini menarik semua pasien-pasien yang selama ini mempercayakan kesehatannya di hospital-hospital yang ada di Malaysia. Oke, berikut videonya yang akan kita sajikan. Tanpa banyak basa-basi, kita akan langsung saja mereaksi. Ini videonya. Akhirnya, mimpi besar itu dimulai. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi membangun rumah sakit Kemenkes ke-42 di Pekanbaru, Riau. Sebuah tonggak penting dalam upaya memajukan layanan kesehatan nasional. Langkah ini bukan janji kosong. Groundbreaking resmi dilakukan pada 13 Juni 2025, menandai komitmen serius pemerintah lewat Kemenkes untuk menjadikan Riau sebagai pusat kesehatan unggulan di Pulau Sumatera. Dan sebentar lagi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan membuka rekrutmen untuk sekitar 2.000 tenaga medis dan tenaga pendukung kesehatan. Mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, radiografer, hingga profesi lain yang krusial untuk layanan rumah sakit modern. Butuh sekitar 2.000 tenaga kerja. Posisinya PNS dan P3K. Pak Sekda utamakan putra-putri Riau, tapi juga kita terbuka terhadap seluruh putra-putri terbaik Indonesia. Kenapa? Karena kita niatnya bukan hanya melayani buat orang Riau, tapi untuk seluruh Indonesia biar datang ke Riau. Malah kalau bisa orang Malaysia sama Singapura kita layani juga.
Rekrutmennya disiapkan khusus untuk menyambut operasional rumah sakit. Ini bukan rumah sakit biasa, tapi fasilitas layanan paripurna yang difokuskan pada penanganan penyakit berat seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal. Gedungnya dirancang menjulang 8 lantai dengan kapasitas 350 kamar dan target rampung di pertengahan 2026. Tapi proses pembangunan SDM-nya dimulai dari sekarang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak hanya ingin membangun gedung, tapi juga membangun kepercayaan rakyat agar tak lagi menyeberang ke Malaysia atau Singapura untuk berobat. Malah, ke depannya justru kita yang menarik pasien luar negeri datang ke Indonesia. Nah, gitu dong ya. Selama ini yang begini ini yang diharapkan, yaitu adalah peningkatan kualitas medis yang ada di Indonesia, bukan hanya pelayanan, namun juga alat-alat canggih diperlukan untuk perobatan orang-orang dengan penyakit berat, guys, seperti kanker, ya, penyakit diabetes dan lain sebagainya, guys, ya. Ini banyak orang yang mempercayakan medis yang ada di Malaysia. Saya turut bangga, guys. Saya bangga atas keberhasilan untuk membangun salah satu hospital yang berakreditasi tinggi, guys, level internasional itu hadir di Riau. Ini seumpama sebagai tandingan dunia medis yang ada di Semenanjung Malaysia. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah mampu hospital ini menarik semua pasien-pasien Indonesia yang sudah mempercayakan dunia medis Malaysia itu datang lagi, balik lagi ke negaranya untuk berobat, dan mampukah hospital ini bisa menarik pasien-pasien yang ada di Singapura, orang Malaysia, orang Brunei, itu berobat juga ke hospital Kemenkes yang akan dibangun di Riau ini, guys. Itu yang jadi pertanyaan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, itu memang langkah yang sangat positif. Kita apresiasi bangunan besar akan dibangun di Riau untuk supaya banyak orang tidak menyeberang lagi berobat ke Malaysia. Tapi sebenarnya bukan itu, guys. Menurut saya pribadi nih ya, mohon maaf kalau saya salah karena ini hanyalah pendapat saya semata. Bahwa yang harus ditingkatkan, yang dibangun itu adalah pelayanan dan pelayanan, guys. Ya, semua orang tahu ya bahwa pelayanan di Malaysia itu memang belum ada tandingnya. Kalau dibanding dengan kita ya, guys ya, banyak kita kalahnya. Jujur ya, guys ya. Saya bicara realita. Jarang ada dokter ya yang mana di tempat pasien, di ruang pasien, di kamar pasien itu datang membawa mejanya, membawa laptop dan menjelaskan semua bentuk penyakit-penyakit dari sang pasien dan dijelaskan dari dokter hingga ke keluarga pasien. Pasien pun tahu, keluarga pasien tahu, dan dibicarakan secara detail terperinci penyakitnya dari A sampai Z. Dan semua itu diketahui dan bagaimana langkah antisipasinya. Nah itu, guys, bahkan ada ruang yang cukup besar bagi konsultasi antara keluarga pasien kepada pihak dokter. Nah di Indonesia ini hal tersebut mungkin masih jarang. Kalau menurut saya lihat ya, saya perhatikan masih sangat jarang terjadi. Karena banyaknya membeludak pasien yang ada di Indonesia ini di cover oleh dokter-dokter spesialis yang mungkin jumlahnya tidak cukup banyak untuk menyelesaikan semuanya, guys. Ya, makanya konsultasi itu ruangnya hanya terbatas secara waktu. Mungkin hanya 20 menit maksimal, ya kadang ada juga 10 menit. Itu karena masih banyak di belakang antrian pasien yang menunggu. Nah, guys, kali ini ternyata kita sudah mulai meniru, kita sudah mulai membuat tandingan tentang dunia medis Malaysia. Rupanya Malaysia pula yang sekarang menjadi Raja Asia. Kita saksikan video itu. Malaysia melakar kejayaan penting apabila mengatasi Thailand sebagai destinasi pelancongan paling ramai dikunjungi di ASEAN bagi suku pertama 2025.
Laporan yang memetik Vietnam Express melaporkan data rasmi dari beberapa negara ASEAN itu menunjukkan Malaysia menerima lebih 10.1 juta pelancong asing dari Januari hingga Mac tahun ini. Thailand pula mencatatkan 9.55 juta pelawat, manakala Vietnam dan Singapura masing-masing menerima 6 juta dan 4.31 juta pelancong. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, pencapaian ini selari kejayaan Malaysia yang muncul sebagai pelaburan langsung asing di Asia. Beliau juga menyifatkan pelantikan Malaysia sebagai Presiden Perhimpunan UN Habitat baru-baru ini sebagai pengiktirafan terhadap kepimpinan negara dalam pembangunan Bandar Mampan. Peranan itu membolehkan Malaysia memperkukuh kerjasama antarabangsa dan memperluas pengaruh di peringkat global. Nah guys, kita tahu bagaimana kedikdayaan Thailand yang selama ini tidak bisa diganggu. Ternyata Malaysia sudah bisa melampauinya. Kalah guys. Thailand sekarang sudah kalah dari Malaysia. Kita lihat ya. Dah bertahun-tahun Thailand itu menang. Belum ada lawan. Banyak orang yang ke sana. Tapi kita lihat sekarang Malaysia sudah mampu melampaui itu. Di pertengahan 2025 ini guys, semester 1 ya, bahwa Malaysia sudah mampu melewati pelancong-pelancong ya, yang mana dulunya mereka itu semuanya ke Thailand, kali ini banyak dari mereka ke Malaysia. Ada kaitannya kita lihat, yaitu adalah bukan hanya turis untuk berwisata semata untuk menikmati keindahan alam dan juga kota-kota yang begitu mewah, namun juga wisata dunia medis ini guys ya, healthcare tourism. Nah, ini yang paling penting guys. Ya. Banyak turis-turis Indonesia memberikan ya, ini semua karena ada lebih dari 30% turis itu dari Indonesia guys. Terutama mereka yang berobat ke Malaysia. Makanya itu turis di Malaysia itu semakin membludak, semakin besar jumlahnya. Ya. Bahwa ini adalah pencapaian yang sudah difikirkan dan dilakukan dengan sangat tersusun, sistematis, terkonsep dengan sangat rapi. Kali ini semua dapat berhasil. Apa yang dicanangkan, apa yang dicita-citakan, direncanakan, dan dikerja keraskan melakukan hal itu, ternyata Malaysia berhasil melakukannya. Yang mana dominasi Thailand sudah terusik oleh Malaysia. Thailand bertahun-tahun menguasainya. Thailand yang selama ini begitu sangat dikdaya di ASEAN ini, akhirnya Malaysia mampu melampaui itu. Tidak berdaya guys. Ya, kita lihat Thailand sudah tidak berdaya saat ini. Ya, keberhasilan Malaysia dalam, kalau saya pikir Malaysia itu dia orangnya memang betul-betul hebat, mau belajar ya, karena tahu kekurangan diri, kita kurang, orang lebih hebat, kita ini ternyata tidak sehebat mereka. Nah, orang Malaysia ini belajar kepada siapapun, belajar tentang sektor apapun dipelajari, sehingga mereka mampu menciptakan sesuatu hal. Contohnya apa guys? Contohnya sepak bola ya, sepak bola. Malaysia itu ya, yang sekarang sudah menjadi raja ASEAN juga guys, untuk sepak bola, yang mana kemarin sibuk kalah-kalah aja lawan Vietnam ya guys ya, kalah-kalah aja lawan Vietnam. Tapi setelah mereka belajar dan bagaimana membuat satu sistem yang baik dalam persepak bolaan atau bola sepak, akhirnya Vietnam pun sudah terbantai oleh Malaysia ya guys ya. Nah, kali ini di saat kita ya, di saat kita Indonesia itu berusaha untuk menyaingi Malaysia, ternyata kita lihat Malaysia itu sudah menjadi raja ASEAN. Ya, banyak turis ya. Di pertengahan 2025 ini, semester 1 di ASEAN, Malaysia memuncaki jumlah turis-turis yang datang ke negaranya guys. Ya, tidak lagi Thailand, yang mana selama ini Thailand sekarang sudah dilampaui oleh Malaysia. Bahkan Singapura, ya,
Singapura yang juga cukup banyak jumlah turisnya itu masih kalah banyak dari Malaysia, guys. Kita lihat ya. Karena program apapun itu yang diciptakan, dilakukan dan direncanakan, dirancang dengan sangat matang, itu kebanyakan berhasil. Makanya apapun yang terjadi ya tetap ada peran penting dari pihak-pihak tertentu untuk menjadikan program-program ini sebagai program yang berhasil. Dan tetap saya dukung ya pembuatan hospital baru di Riau ya. Semoga ini dapat banyak menarik minat pasien-pasien yang ada di Indonesia ini untuk berobat, guys. Karena apa? Positifnya yaitu adalah Indonesia sudah mulai mampu bersaing untuk dunia medis, guys ya. Dan karena hal inilah istilahnya ada kerja keras kita untuk bagaimana melihat tetangga kita yang sudah maju, tentu kita tidak mau kalah. Bagaimana kita ini juga setidaknya dapat mengejar ketertinggalan itu, apalagi di dunia medis kita ada banyak keluhan-keluhan dari pasien, beragam jumlahnya, banyak sekali. Tapi itu semoga ada solusi dari pembangunan hospital-hospital yang akan dibangun ini, guys. Terbaik, tetap saya support. Karena ini juga nanti mungkin saya juga akan berobat ke sana, guys ya, kalau ada sakit di dalam tubuh ini. Tapi semoga sehat-sehat aja. Doa saya bagi pribadi dan doa saya bagi kita semua, guys. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.